Kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan ya. Di sini ada hubungannya dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, coba perhatikan soal yang nomor pertama. Diketahui persamaan kuadratnya px kuadrat plus pi plus 2x dikurang pi plus 4. Nah, perhatikan yang berikatan dengan x kuadrat itu adalah a-nya, yang menjadi koefisien dari x adalah b-nya. Tetapi kalau konstanta itu adalah C-nya ya. Ingat ya itu. Kalau kita membedakan yang mana A, yang mana B, yang mana C. Di sini adalah saya tulis itu min P plus 4 atau 4 kurang P ya, sama. Nah, kalau kita nyatakan dua akar real berbeda, berarti di lebih dari 0. Ingat ya. Tetapi di sini cuma dinyatakan dua akar real yang berbeda. Tidak lebih spesifik, tidak positif kedua-duanya, negatif kedua-duanya, atau berbeda tanda, tetapi cukup dua akar real berbeda. Jadi kita gunakan D-nya lebih dari 0. Nah, sekarang kita ingat D itu apa? D itu adalah B kuadrat kurang 4A kali C. Itu adalah lebih dari 0, berarti B-nya adalah V plus 2 dikuadratkan. 4, A-nya adalah V, C-nya adalah 4 min Pi. Oke ya, ini lebih dari 0. Kalau kita kuadratkan, Pi plus 2 kuadrat ini jadinya Pi kuadrat. 2 kali 2, 4 V. 2 dikuadratkan adalah 4. Nah yang ini, min 4 kali 4 adalah min 16 V. Oke ya, min 4 kali min 4 Pi kali min Pi adalah plus 4 Pi kuadrat. Ini lebih dari 0. Kalau kita lihat yang ada V kuadratnya ada 2, yaitu 1 dengan 4. Jadi 5 V kuadrat ya. Kemudian 4Pi dikurang 16Pi itu adalah min 12Pi. Yang terakhir adalah yang konstantanya 4 ya. Ini kalau kita faktorkan, lebih dari 0 ya. Kalau kita faktorkan ini jadinya 5Pi sebelah sini. Pi-nya sebelah kanan ya. Perhatikan ini plus, ini min. Ini harus kedua-duanya min ya. Nah, 2 dengan 4 ini perkalian 1 dan 4 atau 2 dan 2. Berarti kita coba 2 ya. Lebih dari 0. Nah, 5 kali V, 5V kuadrat, 5 kali min 2, min 10 tambah min 2 lagi, berarti min 12 plus 4 ya. Oke, betul ya. Jadi 5V min 2 itu sama dengan 0. 5V itu adalah 2. Pi-nya itu adalah 2 per 5. Kemudian yang kedua, Pi min 2 itu sama dengan 0. Berarti Pi-nya adalah 2. Jadi ada 2 titik batas, yaitu Pi sama dengan 2 per 5 dan Pi sama dengan 2. Nah, kalau 2 per 5 itu kan lebih kecil dari 2. Jadi posisinya di sebelah kiri. Kita coba di sini garis bilangannya. Berarti posisinya ini 2 per 5-nya di sini. Kemudian yang 2-nya di sini. Nah, paling gampang ingat ya, kita masukkan apa? 0 ya. 0, Pi-nya 0. Di sebelah sini ya, Pi sama dengan 0. Maka 5 kali 0 min 2 dikali 0 kurang 2. Nah, kalau 5 kali 0, 0 ya. Ini min 2, ini jadi min 2. Min 2 kali min 2 adalah plus 4 ya. Nah, 0 itu adalah sebelah kiri dari 2 per 5. Berarti yang 4 ini adalah positif, jadi di sini positif ya. Kemudian yang kedua, pasti ini negatif. Dan yang terakhir pasti positif ya. Nah, karena ini tandanya lebih dari 0, tidak ada sama dengannya, maka ini tidak dihitamkan ya. 2 per 5-nya tidak termasuk ya, atau 2-nya tidak termasuk. Jadi yang lebih dari, kita arahkan yang positif. Lebih dari 0 kan positif, berarti ke arah sana. Jadi kalau kita lihat himpunan penyelesaiannya adalah apa? Pi-nya posisinya di mana? Pi-nya itu posisinya kurang. Sebelah kiri 2 per 5 artinya kurang ya, 2 per 5. Atau sebelah kanan dari 2 itu adalah lebih ya. 2. Nah, jadi kuncinya adalah B ya. Pi kurang dari 2 per 5, Pi lebih dari 2. Jawabannya adalah B. Oke.
Nah, selanjutnya soal yang nomor 2. Batas-batas dari A agar persamaan kuadrat X kuadrat min 2 plus 2A plus 3 sama dengan 0, 3A plus 3 sama dengan 0, mempunyai akar-akar tidak real. Akar-akar tidak real apa? D-nya kurang dari 0. Lalu kita lihat A-nya siapa? A-nya 1 ya. B-nya di sini berapa? B-nya adalah min 2 plus 2A. C-nya apa? C-nya yang ini kita bisa kurungkan ya, bisa dikurungkan berarti 3A plus 3. Oke ya. Nah, kalau demikian B kuadrat min 4A kali C itu kurang dari 0. Min 2 plus 2A kita kuadratkan dikurang 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 3A plus 3 kurang dari 0. Nah, kalau kita kuadratkan yang min dikuadratkan jadi plus ya. Kita cuma mengkuadratkan yang di dalamnya. 2 dikuadratkan jadi 4. Kemudian 2 kali 2, 4 kali 2, 8 ya, 8A. Kemudian 2 dikuadratkan jadi 4A kuadrat. Yang ini kurang 4 kali 3A, min 4 kali 3A adalah min 12A. Kemudian min 4 kali 3 adalah min 12. Ini kurang dari 0. Nah, kita perhatikan yang 4A sendiri ya, 4A kuadrat sendiri, tidak ada temannya. Kemudian yang 8A dikurang 12 itu adalah min 4A ya. Kemudian 4 dikurang 12, min 8 kurang dari 0. Bagi dengan 4, coba lihat, ini 4, 4, 8 ya, ada, berarti ini hasilnya apa? A kuadrat ya, dikurang A, dikurang 2, kurang dari 0. Kalau kita ini bisa difaktorkan ya. Karena min 1 dengan min 2 itu adalah hasil kali, kalau min 2 itu hasil kali 2 dengan 1. Dan jumlahnya adalah min 1 ya, plus 1 ya. Nah, kurang dari 0. Jadi batasnya A kurang dari 2 itu sama dengan 0, berarti A-nya adalah 2. A plus 1 itu sama dengan 0, berarti A-nya adalah min 1. Nah, kalau kita lihat batasnya adalah min 1 dengan 2. Min 1 berarti sebelah kiri ya, min 1, 2. Ingat, kalau antara min 1 dengan 2 itu pasti ada bilangan 0. Berarti kalau kita masukkan 0, A-nya 0, berarti 0 kurang 2 dikali 0 tambah 1, artinya min 2 dikali 1, berarti min 2. Min 2 itu negatif ya, negatif. Jadi tanpa diperiksa lagi, sebelah kanan 2 positif, sebelah kiri min 1 adalah positif. Jadi yang mana yang kurang dari 0? Yang kurang dari 0, kan D-nya kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Posisinya antara min 1 dengan apa? Dengan 2. Artinya apa? Min 1 kurang dari V, V kurang dari 2. Ini kuncinya ya, jawabannya. Min 1, oh ya A, maaf ya. A. Min 1 kurang dari A kurang dari 2. Jawabannya adalah A. Oke ya. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, ini pernyataannya persamaan kuadrat 2x kuadrat min 2 kali M kurang 4, X ditambah M sama dengan 0 mempunyai 2 akar dan berbeda ya. 2 akar berbeda. Tapi dia tidak menyatakan 2 akar berbeda tanda ya, tapi cuma berbeda, sama saja apa? 2 akar berbeda. Berbeda itu sama saja apa? D-nya lebih dari 0. Kecuali kalau dia minta 2 tanda berbeda ya. Nah, sekarang coba A-nya berapa di situ? A-nya adalah 2. B-nya itu adalah min 2 kali M min 4. Kalau kita buat ke dalam bentuk yang langsung, ini jadinya apa? 8 min 2M ya, sama. Min 2 kali M, min 2. Min 2 kali min 4 adalah plus 8. Yang C-nya itu adalah M ya. C-nya M ya. Nah, kalau demikian, D-nya tadi B kuadrat min 4A kali C itu harus lebih dari 0. B-nya adalah 8
min 2M kuadrat dikurang 4A-nya adalah 2, C-nya adalah M ya. Nah, lebih dari 0. Ini adalah 64 ya. 2 kali 8, 16 kali 2, 32M. Min 2M dikuadratkan jadi plus 4M kuadrat kurang 4 kali 2 kali M adalah 8M. Itu lebih dari 0. Nah, kita urutkan yang M-nya di depan ya. 4M kuadrat min 40. Min 40M ditambah 64. Lebih dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan. Bagi berapa? Bagi 4. Berarti sisanya adalah M kuadrat min 10. M ini 16. Lebih dari 0. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Ini M. Pasti dua-duanya negatif. Karena ini positif, ini negatif. Lebih dari 0. Nah, jumlahnya 10 hasil kalinya adalah jumlahnya min 10 hasil kalinya plus 16 itu adalah 2 dan 8 ya. Gampang aja. 2 dan 8. Jadi M min 2 itu sama dengan 0. Berarti M-nya 2. M min 8 sama dengan 0. Berarti M-nya adalah 8. Oke ya. 2 dan 8. Batasnya berarti kita garis di sini. Ini 2. Ini 8 ya. Sebelum 2 pasti ada bilangan apa? 0. 0 kalau demikian, kalau M-nya 0, berarti berapa tadi? 0 kurang 2 dikali 0 kurang 8 ya. 0 kurang 8. Kalau demikian hasilnya adalah min 2 kali min 8, 16 ya. Jadi positif di sini. Nah, otomatis antara min 2 dengan 8, antara 2 dengan 8 pasti negatif. Kemudian setelah 8 adalah positif. Nah, coba perhatikan, diminta 2 akar real yang berbeda ya. Berbeda, batas-batas yang memenuhi pasti dia kurang dari 2 ya, karena positif ya. Kurang dari 2. Tetapi lebih dari 8. Nah, posisi M-nya adalah di mana? M-nya itu kurang dari 2 atau M-nya lebih dari 8. Jadi ini jawabannya ya. M kurang dari 2, M lebih dari 8. Jawabannya E ya. Batas-batas N yang memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat min 2N X plus N plus 2 mempunyai akar real yang berbeda dan positif. Nah, akar real yang berbeda dan positif, ingat ya, berbeda berarti D-nya lebih dari 0. Kalau positif, apa? Positif X1 plus X2 itu sama dengan yang min B per A, itu lebih dari 0. X1 kali X2 atau C per A itu harus lebih dari 0 juga. Nah, coba kita perhatikan A-nya berapa di situ? A-nya adalah 1 ya. B-nya min 2N. C-nya di situ N plus 2. Karena ini konstantanya ya. Maka syarat yang pertama, D lebih dari 0. Berarti B kuadrat min 4A kali C itu harus lebih dari 0. Berarti B kuadratnya min 2N kuadrat kurang 4 kali 1 kali C-nya N plus 2 itu lebih dari 0. Kalau demikian saya nyatakan di sini berarti 4N kuadrat ya. Min 4 kali N adalah min 4N. Karena min 4 kali 1 4 ya. Min 4 kali 1 kali 2 adalah min 8. Lebih dari 0. Kita sederhanakan ini bagi 4. Hasilnya adalah N kuadrat min N kurang 2 lebih dari 0. Nah, N yang di sini adalah 1 dan N plus 1 dengan N min 2. Jadi N batasnya adalah yang pertama min 1 dan batas yang kedua adalah 2. Oke ya. Sudah. Berarti kita bikin garis bilangannya lagi. Di sini. Saya bikin garis bilangan ya. Berarti ini min 1 dengan
2. Yang lebih ingat ya, antara kita ambil 0, N sama dengan 0, berarti ini apa? 0 tambah 1, 1. 0 kurang 1, 0 kurang 2 adalah min 2. 1 kali min 2 adalah negatif. Jadi di sini negatif, di sini positif. Di sini positif ya. Jadi yang posisi yang lebih dari 0 adalah di sini. Ingat ini 2-nya nggak termasuk karena berbeda ya. Kalau di 2 itu langsung sama ya. 2 akarnya sama. Ini yang pertama, garis bilangan yang pertama. Garis bilangan yang kedua, syarat yang kedua apa? Min B, ini yang syarat pertama ya. Yang kedua, min B per A itu harus lebih dari 0. X1 plus X2 ya. B-nya berapa tadi? B-nya adalah min 2N. Min N 2N ya, dibagi 1 itu adalah plus 2N. Lebih dari 0. Berarti N-nya harus lebih dari 0 ya. N lebih dari 0 berarti 0 posisinya 0 di sini ya. Nah, syarat yang kedua, 0 itu antara di tengah-tengah ya, antara min 1 dengan min 2. Jadi lebihnya ke sana. Oke ya, sudah? Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, C per A. Yang ketiga, syarat yang ketiga, C per A itu lebih dari 0. C-nya berapa tadi? N plus 1. N plus 2, maaf ya. N plus 2. Per A-nya 1. Itu harus lebih dari 0, berarti N plus 2 lebih dari 0. N lebih dari min 2. Berarti min 2-nya di sini. Min 2-nya di sini ya. Min 2 di sini. Jadi kita ke sana lebih. Ya, coba perhatikan. Yang garis bilangan pertama, kedua, dan ketiga, yang ketiga-tiganya ada di mana? Ya di sini ya. Di sini. Kalau posisi dari 0 ini nggak ada di tengahnya. Kalau posisi dari min 2, 0 dan min 1, antara min 1 dengan 2 itu nggak ada. Jadi yang jawabannya adalah N-nya harus lebih dari 2. Nah, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir, jika persamaan kuadrat X kuadrat min 2px plus 2 min p itu sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda, maka nilai pi yang memenuhi syarat adalah berbeda, D-nya harus lebih dari 0. Dia tidak mensyaratkan harus berbeda tanda, positif ataupun negatif, atau berkepalikan atau berlawanan ya. Nah, sekarang A-nya berapa di situ? A-nya di situ ada 1. B-nya adalah min 2V, C-nya adalah 2 min V. Maka B kuadrat min 4A kali C itu harus lebih dari 0. B-nya adalah min 2V dikuadratkan kurang 4, A-nya adalah 1 ya. C-nya adalah 2 min V. Itu lebih dari 0. Kalau demikian ini 4V kuadrat ya. 4 kali 1 kali 2 adalah min 8. Min 4 kali 1 kali min P adalah plus V. Plus 4V lebih dari 0. Kalau kita faktorkan, kita bagi dulu dari 4. Ini jadinya V kuadrat ya. Saya taruh plus di sini. Plus V dikurang 2 itu lebih dari 0. Ini kalau kita faktorkan, kalau positif berarti satunya yang duanya positif ya. Nah, karena Pi kuadrat, Pi kali Pi, Pi kuadrat, Pi kali min 1, min 1, min 1 tambah 2 adalah 1, 2 kali min 1 adalah min 2. Oke ya, berarti batasnya Pi plus 2 itu sama dengan 0, Pi-nya adalah min 2. Pi min 1 itu sama dengan 0, berarti Pi-nya adalah 1. Oke ya, kalau demikian batasnya adalah, kita bikin garis bilangan di sini. Pi-nya adalah min 2, sebelah kiri. Kemudian yang Pi-nya yang kemudian 1 ya. 1. Nah, antara min 2 dengan 1 pasti ada bilangan 0. Kalau Pi-nya sama dengan 0, berarti ini 0 tambah 2
dikali 0 kurang 1. Ini negatif ya, negatif 2. Jadi ini negatif. Kita nggak usah mencari yang kiri kanannya, berarti ini positif, ini positif. Nah, yang lebih dari 0 yang mana? Yang lebih dari 0 berarti posisinya di sini. Nah, ke arah sana ya. Lebih dari 1, tetapi kurang dari 2. Min 2 ya. Lebih dari 1, jadi himpunan penyelesaiannya adalah Pi-nya kurang dari min 2 atau Pi-nya lebih dari 1. Pi kurang 2 min 2, Pi lebih dari 1 itu adalah dB ya. Jawabannya B. Nah, kita sudah membahas beberapa soal yang berkaitan dengan atau penerapan dari pertidaksamaan, terutama pada menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat.